Shalom, puji Tuhan, saat ini kita boleh bersama-sama kembali menyaksikan 5 Minutes Devotion. Puji Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan sedikit renungan dari Evangelis Mulia Wongdi. Nah, sebelum kita menyaksikan, mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali menyaksikan 5 Minutes Devotion di hari ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Bapa. Biarlah renungan ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh mengubahkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam channel YouTube GB Keluarga Arah Blessing dalam program 5 Minutes Devotion. Tema kita kali ini adalah tentang God Loves Community atau Tuhan mengasihi komunitas. Ketika kita berbicara tentang God Loves Community, ada banyak sekali ayat di Alkitab yang menggambarkan kata-kata tersebut. Dan salah satu ayat yang kita bahas hari ini saya ambil dari Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam ayat ini ada 2 poin penting bagi kita untuk merenungkan bagaimana Tuhan mengasihi dan memperhatikan komunitas umat manusia. Pertama, ayat ini mengajarkan bahwa Tuhan mau agar kita berbuat kebaikan kepada semua orang, baik itu orang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Dan kita bisa mulai berbuat baik dari hal-hal yang sederhana. Contoh, misalnya kita lagi jalan-jalan dan kita melihat ibu-ibu atau bapak-bapak lansia yang sedang berusaha untuk menyeberang jalan, kita bisa membantu mereka untuk menyeberangkan. Atau kita bisa berbagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang kurang beruntung. Karena membantu orang lain yang membutuhkan itu adalah salah satu cara konkret untuk mengasihi suatu komunitas. Ya. Dan itu kita lakukan tanpa memandang suku, ras, agama, golongan maupun latar belakang mereka. Sebab kasih Tuhan tidak terbatas hanya kepada sesama umat percaya saja, tetapi kepada semua umat manusia. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita diperintahkan untuk mengikuti kasih Tuhan dan berbuat baik kepada siapapun yang kita jumpai di dalam kehidupan kita. Dan poin kedua, meskipun kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua orang, ayat ini juga menekankan agar kita mengutamakan saudara-saudara seiman. Mengapa ada penekanan khusus kepada saudara-saudara seiman? Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kasih Tuhan kepada komunitas saudara-saudara seiman sangat penting dalam memperkuat persekutuan dan kesatuan gereja. Karena di dalam komunitas saudara-saudara seiman, kita bisa saling mendukung, menguatkan satu sama lain, kita bisa saling mendoakan. Dan yang penting di dalam komunitas itu, kita bisa bertumbuh bersama. Tuhan berbuat baik kepada semua orang, ya, tetapi dengan cara yang khusus. Dia baik kepada hamba-hambanya sendiri. Mazmur 81 ayat 16 berbunyi demikian. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Dan selain 2 poin yang sudah saya bahas sebelumnya, dalam Galatia 6 ayat 10, kita juga diajak untuk berbuat baik selama masih ada waktu atau masih ada kesempatan. Ayat ini menyoroti pentingnya untuk mengasihi dan melayani komunitas dengan segera. Jangan menunda-nunda waktu untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Hidup kita di dunia ini singkat, dan waktu yang kita punyai di dunia ini adalah suatu anugerah yang sangat berharga. Dan kita diminta
untuk memanfaatkan waktu yang kita punya ini dengan bijaksana untuk berbuat kebaikan dan melayani. Di dalam pelayanan kita akan melihat kehadiran kasih Tuhan dan mendapatkan sukacita yang luar biasa di dalam mengasihi dan melayani. Dalam mengasihi komunitas, kasih Tuhan akan terlihat melalui perbuatan baik kita kepada semua orang yang kita jumpai dan khususnya kepada saudara-saudara seiman. Sehingga di dalam pelayanan kita, dunia akan merasakan dan melihat kebaikan Tuhan. Marilah kita mengambil pengajaran dari ayat ini dan mengabdikan hidup kita untuk mengasihi semua orang, terutama terhadap saudara-saudara seiman, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dan kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada saudara-saudara kami seiman. Ya Bapa, terus mampukan kami agar kami boleh melayani dan mengasihi sesama dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.